Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandrino Nurul Ihsan dengan NIM 22042156. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang ketujuh dari mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Pada materi yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai anggaran publik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep anggaran publik. Nah, konsep anggaran publik ini terbagi kepada dua macam. Ada yang arti sempit dan ada yang arti luas. Dari segi arti sempit, anggaran publik memiliki pengertian sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi. Sedangkan dalam arti luas, anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter anggaran. Merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Anggaran publik merupakan suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah yang ada di pusat maupun pemerintah daerah, yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan dalam satuan moneter. Nah, anggaran ini adalah alat utama kebijakan fiskal dan sebagai alat ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi. Nah, adanya masalah keterbatasan sumber daya atau scarcity of resource, pilihan choice, dan trade-off juga menjadi poin penting dalam anggaran sektor publik. Dalam bidang pemerintahan, anggaran menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Nah, berikut adalah contoh jenis anggaran publik. Yang pertama adalah anggaran negara dan daerah seperti APBN, APBD, atau disebut sebagai Budget of State. Yang kedua adalah rencana kegiatan dan anggaran perusahaan atau RKAP, yaitu anggaran usaha setiap BUMN dan BUMD serta badan hukum publik atau gabungan privat-privat. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya kepada fungsi anggaran publik. Ada beberapa fungsi anggaran publik. Yang pertama adalah alat perencanaan, yang kedua alat pengendalian, yang ketiga adalah alat kebijakan fiskal, yang keempat adalah alat politik, yang kelima alat koordinasi dan komunikasi, yang keenam alat penilaian kerja, yang ketujuh alat motivasi, dan yang kedelapan adalah alat menciptakan ruang publik. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis-jenis anggaran publik. Yang pertama adalah anggaran operasional. Anggaran operasional ini berisi tentang perencanaan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam anggaran operasional adalah biasanya itu belanja rutin. Yang kedua adalah anggaran modal atau investasi. Pengeluaran yang masa manfaatnya cenderung melebihi satu dan menambah aset atau kekayaan, menambah anggaran rutin untuk biaya tahun anggaran pemerintah, seperti operasional dan pemeliharaannya. Nah, kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip anggaran publik. Prinsip-prinsip anggaran publik itu adalah yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Yang kedua adalah komprehensif. Yang ketiga adalah keutuhan anggaran. Yang keempat adalah non-discretionary appropriation. Yang kelima adalah periodik. Yang keenam adalah akurat. Yang ketujuh jelas. Yang kedelapan diketahui oleh publik. Nah, selanjutnya adalah proses penyusunan anggaran publik. Proses penyusunan anggaran publik yang pertama itu harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang kedua, faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran diantaranya yang pertama, tujuan dan target yang hendak dicapai, daya yang faktor dimiliki ketersediaan sumber faktor produksi pemerintah. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Yang ketiga, faktor lain yang mempengaruhi anggaran. Kemudian selanjutnya, pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek penganggaran. Yang kedua adalah aspek akuntansi. Yang ketiga, aspek pengendalian dan aspek auditing.
Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan proses penyusunan anggaran. Yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pemerintah serta masyarakat pertanggungjawaban kepada DPR ataupun DPRD. Sangatlah luas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ketujuh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.